Kematian Yesus itu kemenangan cinta. Maka jangan takut mati demi cinta dan untuk cinta. Karena walaupun badan mati, cinta tidak pernah mati. Yang perlu kita takuti adalah ketika badan kita hidup tetapi cinta kita mati. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah wafat. Yesus mati demi cinta, untuk cinta, dan kematiannya bukanlah sebuah kekalahan tetapi kemenangan cinta. Karena dia menderita dan mati demi cinta yang besar kepada Bapa dan demi cinta yang besar kepada kita, anak-anak Bapa. Ungkapan cinta Yesus tidak hanya dengan kerelaan diadili dengan tidak adil oleh Pilatus, diperlakukan dengan kasar oleh para algojo dan memanggul salib ke Golgota, tetapi sampai ia mengatakan sudah selesai saat ia menghembuskan nafas terakhir. Dan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, dia masih membiarkan dadanya dirobekin oleh tombak serdadu. Mungkin kalau Yesus hidup di zaman ini dan sudah ada lagu ini, dia pasti berkata begini dari atas salib, "Robeklah dada ini sayang, bila hatimu ragu, lihatlah di dalam hatiku, hanya ada namamu, umat paroki Santo Petrus Negara, dan umat Katolik seluruh dunia." Bapak Ibu saudara-saudari, tidak perlu takut dengan kematian tubuh karena cinta tidak pernah mati. Hal ini jugalah yang pernah diungkapkan oleh seorang filsuf bernama Gabriel Marcel. Ketika ia mengalami kematian ibunya saat ia masih kecil, ia bertumbuh dan berkembang sebagai seorang anak yang haus akan cinta dari seorang ibu. Tetapi setelah dia merenungkan kenyataan itu, akhirnya dia menemukan sebuah falsafah yang bunyinya, begitu manusia lahir, ia harus sudah siap untuk mati. Karena ternyata kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena di balik kematian ada cinta yang tidak pernah mati. Yang perlu kita takuti ketika badan kita hidup, tetapi cinta kita mati. Nah, pertanyaannya, kapan cinta kita mati? Inilah yang akan coba kita gali dari pelaku-pelaku penyalipan Yesus yang sudah kita dengar dalam kisah sengsara dari seberang sungai Kidron, itu Taman Getsemani, sampai dengan pemakaman di Kalvari. Namun sebelumnya, mungkin dalam keadaan yang konkret, kematian cinta dalam diri kita itu kurang lebih seperti ini. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "I love you," tetapi pada saat itu ia tidak pernah kasih PIN ATM kepada istrinya, itu adalah kematian cinta. Ketika dia mengatakan kepada istrinya, "I love you," tetapi pada saat yang sama ia lebih memilih makan di luar daripada masakan istri, itu adalah kematian cinta. Ketika seorang pasangan lebih akrab dengan pasangan lain tapi tidak pernah akrab dengan pasangan sendiri, itu adalah kematian cinta. Ketika seorang pasangan, katakanlah istri, lebih ngefans pada laki-laki lain daripada suaminya sendiri, itu adalah kematian cinta. Misalnya, karena saking populernya Mayor Teddy, banyak ibu-ibu lalu kemudian kesengsem dan jatuh cinta pada Mayor Teddy, termasuk beberapa ibu di negara saya dengar. Apakah dia pernah membanggakan suaminya? Ketika kita membanggakan orang lain yang bukan pasangan kita, itulah kematian cinta yang konkret. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau dalam konteks kisah sengsara Yesus, kematian cinta itu seperti begini. Ketika Yudas sudah diberi kepercayaan hebat oleh Yesus menjadi bendahara, menjadi tukang belanja, tetapi pada saat itu ia malah merasa kekurangan uang lalu menjual Yesus, itu adalah kematian cinta.
Pengkhianatan adalah tingkat paling tinggi dari kematian cinta. Bapak Ibu, kalau sudah dikhianati masih bisa mencintai enggak? Masih? Masih? Di sini masih? Hah? Ketika sudah dikhianati masih bisa mencintai? Saya pikir soal kata lidah bisa bohong, tapi soal rasa hancur juga. Walaupun diterima, ya diterima dengan syarat. Pengkhianatan itu adalah kematian terbesar dalam mencintai. Itulah yang terjadi dengan Yudas. Kemudian kita juga perlu memaknai kematian cinta dalam diri orang-orang kelompok haters yang membenci Yesus. Kadang-kadang saya berpikir begini, apa sih kerugian yang terjadi dalam diri dan hidup mereka dengan kehadiran Yesus? Sampai begitu jengkel dan bencinya mereka kepada Yesus, lalu tanpa berpikir mereka teriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Pertanyaannya, perbuatan jahat apa yang Yesus lakukan untuk mereka? Pernah Yesus makan sembarang di rumah mereka tanpa mereka tahu? Pernah Yesus ganggu istri mereka? Pernah Yesus mungkin melukai dan menyakiti mereka? Saya rasa tidak. Tapi kenapa dengan begitu emosional mereka meneriaki, salibkanlah dia? Ada apa? Ini kelompok kelayak ramai. Padahal mereka hanya diprovokasi oleh kelompok elit di Yerusalem. Jadi kalau kita teriak-teriak sembarang, marah-marah sembarang dengan orang yang tidak bersalah dengan kita, itu adalah kematian cinta. Para ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala adalah kelompok berpendidikan tinggi. Kaum elit yang dibayangkan, mereka bukanlah menjadi provokator untuk kelompok rendah, tapi memberikan pencerahan. Tapi justru merekalah orang yang menjadi otak dibalik skenario untuk menyalibkan Yesus dengan tuduhan palsu. Bahkan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, tapi karena desakan mereka, akhirnya Pilatus takluk juga daripada tidak dipilih lagi begitu. Jadi takut tidak dipilih lagi secara politik, ya ikut saja. Nah, itu juga adalah kematian cinta. Ketika kita saking besarnya rasa iri dan cemburu dengan orang yang tidak pernah merugikan kita, itu juga adalah kematian cinta. Bapak Ibu saudara-saudari, gereja sinodal adalah gereja berjalan bersama. Dan kita mengambil tema untuk Jumat Agung itu memanggul salib bersama Yesus, mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Paling penting untuk kita adalah bahwa gereja sinodal itu sebuah perjalanan bersama, dan itu adalah jalan memanggul salib. Kenapa? Tidak mudah mau masuk dalam kebersamaan, tidak mudah terlibat dalam kebersamaan di KBG, di lingkungan, di paroki. Kenapa? Kita harus berperang dengan egoisme, sukuisme, mengejar pekerjaan dan pendapatan. Tidak gampang ajak orang aktif di KBG, aktif di lingkungan, aktif di paroki. Karena pasti dia bertanya, apa sih untungnya untuk saya? Maka yang terjadi Bapak Ibu, kalau urusan KBG susah orang datang, tapi urusan arisan kelompok banyak orang datang. Kenapa? Silakan Bapak Ibu cari sendiri. Tapi kalau Anda lebih rajin dalam arisan kelompok tapi tidak pernah muncul di KBG dan lingkungan, Anda sedang mengalami kematian cinta. Karena cinta itu, katanya Gek Pitri, lintas batas. Lagu Cinta Lintas Batasnya Pastor Paroki Negara kan. Jadi cinta itu melampaui sekat dan batas. Tapi kadang-kadang kita yang membatasi cinta cuman dengan keluargaku, kelompokku, sukuku. Maka urusan-urusan gereja tergantung pada di sana ada keluargaku enggak, ada sukuku enggak, ada kelompokku enggak. Kalau ada saya terlibat, kalau tidak saya tidak terlibat. Jadi bergereja sinodal itu sebuah perjalanan salib. Tidak mudah karena akan berhadapan dengan sikap dan tingkah laku seperti itu. Tapi bagaimanapun kita tetap berjalan, maka berjalan bersama Yesus.
ada jatuh bangun. Dan seperti perjalanan Yesus ke Golgota, dia setia untuk memanggul salib karena kehendak Bapa, karena cinta yang begitu besar kepada Bapa dan kepada kita. Jadi memanggullah salib gereja sinodal karena cinta kepada Bapa dan cinta kepada gereja dan sesama. Jangan takut dengan jatuh. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Tetapi mari memaknai kejatuhan untuk bangkit dan bergerak bersama. Seperti yang saya katakan di akhir jalan salib, ketika di perhentian ke-9 saya menemukan satu bunga yang jatuh pada saat sebelum kita masuk perhentian ke-9, saya merasa tertarik untuk mengambil, karena dia menarik untuk saya. Pas saya mengambil, saya melihat warnanya pink ungu-ungu, dan di situ sedang direnungkan sebuah ucapan yang bunyinya, metamorfosis kehidupan manusia memasuki fase ketiga, yaitu kita semua akan tua. Dan kalau kita tua, pasti mudah jatuh, karena sudah mulai keropos. Lalu saya mengambil bunga itu, saya mulai berpikir tentang fase 1 dan 2 yang dilalui dalam perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib, dan perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kali di bawah salib. Gereja sinodal itu mencakup semua usia, anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua. Bahkan anak-anak sekami, Mesdinar, OMK. Dan semua kelompok ini pasti akan jatuh. Maka kejatuhan Yesus di perhentian ketiga sebagai jatuh yang pertama kali adalah simbol kejatuhan anak-anak. Seperti yang saya katakan tadi di gua, kalau anak-anak jatuh no problem. Biasanya mereka jatuh terus, tapi setelah itu mereka bangkit, bergerak, tertawa, bermain. Tapi kalau orang dewasa yang jatuh, wah, kan di dalam perhentian juga ada kata-kata begini, jatuh memang tidak enak, apalagi bila disaksikan oleh banyak orang. Nah, kalau kita jatuh di motor, kalau jatuh sendiri, biar sakit kita rasa tidak apa-apa, tapi pas ada orang lihat, wah, malu juga. Apalagi kalau gadis-gadis kelihatan pas ada orang polisi ganteng mungkin yang lihat, pasti malunya lebih tambah lagi. Gitu juga kita laki-laki, tiba-tiba ada cewek cantik yang di situ juga dan kita jatuh, pasti lumayan malu juga. Jadi jatuh memang pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan oleh banyak orang. Tetapi seperti apapun bentuk kejatuhan kita, baik menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa, atau menjadi orang tua, jatuhlah seperti bunga. Bunga kalau jatuh tetap menarik. Saya beberapa kali melihat orang yang kumpul bunga-bunga yang jatuh di gerbang gereja. Kenapa? Bunga walaupun sudah jatuh tetap menarik untuk dipandang, tetap wangi untuk dihirup, dan membuat kita juga bisa tersenyum sendiri melihat dia segar berhadapan dengan kita saat dia sudah jatuh. Tapi kita manusia kalau sudah jatuh, masihkah bisa tersenyum? Masihkah kita mampu membuat orang lain tersenyum? Ya, mungkin juga seperti lagu dangdut itu ya, jatuh bangun aku mengejarmu. Nah, Bapak Ibu, kejarlah gereja sinodal dengan jatuh bangun. Jangan berjuang sendiri, berjalanlah bersama Yesus yang memanggul salib. Semoga Tuhan memberkati.